Baik, Bapak Ibu, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan semua. Hari ini saya menjadwalkan untuk mempresentasikan program kami dari tim PCOK, yaitu tentang Sport Education Model, atau istilah lainnya model pembelajaran tentang Sport Education. Nanti akan saya jelaskan program kami seperti apa yang akan diterapkan bersama dengan komunitas belajar sekolah. Kemarin kita sudah koordinasi dengan tim komunitas belajar sekolah, dan insya Allah beliaunya setuju untuk Sport Education Model ini nanti akan diterapkan di sekolah. Dan nanti selama saya mempresentasikan, jika ada hal yang ingin ditanyakan, langsung aja, nggak apa-apa, nggak sampai menunggu berakhir presentasi. Jadi nanti kita ngalir aja. Oke. Apa yang tidak dimengerti nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu tentang latar belakang tentang Sport Education Model. Ini dikembangkan sebenarnya sejak 1994 oleh Daryl Sintetop, seorang pakar pendidikan jasmani. Beliau menjelaskan bahwa Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PCOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi Sport Education Model ini mereka nanti benar-benar melaksanakan sesuai yang ada di kehidupan nyata. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilannya, taktiknya, strateginya, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial sebagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran sebagai pemain, sebagai pelatih, manajer, wasit, penonton, bahkan lebih luas menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Maksudnya di sini nanti tujuan kami di sini pengen membentuk suatu pertandingan, di mana suatu pertandingan nanti seperti class meeting, semuanya nanti yang melaksanakan yaitu semuanya siswa. Dari panitia pertandingannya, dari nanti pelatihnya, pemainnya, jurnalisnya, bahkan supporternya nanti semuanya dari siswa. Nanti tujuannya ini yaitu di co-kurikuler, jadi di luar jam pelajaran aktif, tapi tetap masih di jam sekolah. Insya Allah selesai P5, nanti ini kita terapkan untuk sekaligus di ekstra kurikuler, di kelas meeting. Oke, lanjut. Di sini Sport Education Model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pengalokasian waktu. Nanti waktunya akan dihandle semuanya oleh peserta. Pengorganisasian peserta didik, terus berbagai peran. Tadi sudah saya sampaikan berbagai peran. Jadi semuanya nanti ada dari perwakilan jurusan itu harus ada yang mewakili sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai manajer, sebagai mungkin jurnalis, ya. Semuanya akan dari siswa. Guru hanya nanti sebagai pemandu aja nantinya. Terus permainan dimodifikasi. Yang akan kita terapkan nanti yaitu permainan bola voli atau permainan bola besar. Di sini nanti mereka boleh memodifikasi. Misalnya karena yang jurusan AKC atau LPKC karena banyak perempuannya, jadi nanti pertandingannya dimodifikasi, boleh ada perempuannya dalam satu larangan misalnya. Itu boleh dimodifikasi. Atau mungkin aturannya bisa dimodifikasi. Misalnya sampai game 25 boleh mungkin dikurangi jadi 15 untuk mempersingkat waktu. Pengenalan kompetensi musim ini nanti terserah mereka, ya. Apakah sistem bertemu, sistem gugur, ataupun sistem kompetisi penuh.
seri kompetisi, perorganisasian tim, catatan pertandingan, penentuan juara, perayaan akhir musim. Ini nanti semuanya akan mereka yang mengelola. Misalnya setelah selesai pertandingan, misalnya ada nanti penentuan pemain terbaik, supporter terbaik, entah mungkin pemain terbaik apa, itu nanti mereka akan membentuk satu tim. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, terwujudnya siswa berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Jadi pengalaman yang benar-benar nyata. Misalnya tentang bola voli, ya kita bermain suatu pertandingan tentang bola voli. Okay. Terus meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang namanya olahraga, insya Allah sudah pasti untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini insya Allah dalam kelas meeting, anak-anak biasa semangat dan semuanya akan terlibat di situ. Yang tidak jadi pemain, yang tidak jadi pelatih, yang tidak jadi jurnalis, tidak jadi panitia pertandingan, nanti sisanya jadi supporter. Jadi setiap jurusan sisanya yang nggak ikut itu bisa jadi berperan sebagai supporter. Jadi semuanya akan terlibat. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Lanjut. Oke, produk utama yang jadi model di sini Sam, yaitu pertandingan bola voli antar jurusan kelas 10 dan 11 di SMKN 2 Malang. Nah, kenapa kok kelas 10-11 per jurusan? Karena yang kelas 12 sekarang masih dalam kegiatan PKL di luar, di dunia usaha dan industri. Biar tidak terlalu banyak pesertanya, kita pertandingkan per jurusan. Kelas 10 misalnya jurusan kuliner, itu jadi satu. Kuliner 1, 2, 3, dan 4 itu jadi satu. Jadi nanti mereka menentukan yang di kuliner 10 kuliner ini nanti siapa yang jadi pemain, berapa orang, pelatih, manajer, nanti sisanya supporter. Nanti dipertandingkan dengan jurusan lainnya. Terus produk hasil karya, penerapan SEM pada pembelajaran bola voli. Nah, terus di sini pertanyaan kuncinya yaitu yang pastinya tentang seputar permainan bola besar yaitu bola voli. Yang F, tipe proyeknya yaitu memecahkan masalah dalam dunia nyata. Anak-anak biasanya kalau dikasih tanggung jawab nanti di situ kelihatan siapa yang benar-benar berperan. Ya, misalnya ditunjuk sebagai pelatih, ya nanti akan mengarahkan pemain, ada waktu untuk mereka latihan, ada sistem untuk seleksi. Nanti berapa yang ikut, nanti yang diseleksi, yang ditampilkan nanti berapa. Ya. Terus model pembelajarannya memecahkan masalah dalam dunia nyata, sama tipe proyeknya. Lanjut. Peserta didik yang terlibat, ya tadi sudah saya sampaikan, yaitu kelas 10 dan 11 semua jurusan. Jadi yang kita pertandingkan antar jurusan perangkatan. Kelas AKC misalnya LPKC, yaitu kelas 10 jadi satu, kelas 11 jadi satu. Jadi ada sekitar 12 tim nanti kalau nggak salah, kelas 10 sama 11. Terus pelaksanaannya yang kita programkan yaitu kegiatan dilaksanakan insya Allah selama 1 minggu, minggu ketiga bulan 12 setelah peserta didik melaksanakan PJBL dan P5. Ini kemarin yang kita usulkan ke komunitas belajar sekolah, ke pihak kurikulum. Terus pembelajaran berbasis proyek yang saya ambil yaitu co-kurikuler. Kalau SEM ini biasanya bisa kita ambil di intrakurikuler, tapi yang hubungannya dengan kebugaran, misalnya tentang kebugaran jasmani. Terus boleh tentang P5. P5 ini boleh masuk ke SEM, ke Sport Education Model. Tapi yang saya ambil di sini yaitu tentang pembelajaran co-kurikuler, yaitu class meeting. Oke, lanjut. Nah, ini tabel, tabel yang menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Ya,
Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu kami di MGMPS PCOK yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran yang lainnya yang kita libatkan di sini yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PAI. Kita sudah berkolaborasi. Kenapa kok melibatkan tiga ini? Yang pertama, misalnya bahasa Indonesia, ya. Nanti mereka biasanya membuat proposal untuk kelas meeting. Ya, itu nanti bisa dibantu caranya membuat proposal oleh teman-teman guru bahasa Indonesia. Terus matematika. Nah, matematika di sini nanti mereka biasanya cara membuat bahkan, terus ada hitung-hitungannya, kita kolaborasi dengan guru matematika. Terus PAI tadi di tujuan pembelajaran yaitu berakhlak mulia. Jadi mungkin nanti sebelum pertandingan ada ritual berdoa dulu atau apa, kita libatkan apa namanya guru pendidikan agama Islam. Karena kalau di SEM ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bisa menggandeng mapel lainnya, minimal 1 atau 2. Jadi yang saya gandeng yaitu 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, dan PAI. Peran yang terlibat, sosialisasi, pembuatan dan pengecatan lapangan, membuat poster, serta dokumentasi. Ini semuanya nanti anak-anak yang akan mengerjakan. Untuk lokasinya di lapangan indoor SMKN 2 Malang. Produk yang dihasilkan yaitu hasil kemenangan dari pertandingan bola voli. Nanti akan ada gebyar di akhir, yang juaranya kelas jurusan apa, terus nanti pemain terbaik, mungkin supporter terbaik, dan yang lainnya akan disampaikan di situ. Untuk teknologi yang digunakan ya seperti umumnya komputer, printer, alat dokumentasi, kamera, handphone, dan sound system yang akan kita gunakan di lapangan. Oke, lanjut. Tabel gambaran besar pembelajaran berbasis proyek ya. Untuk tingkat satuan pendidikannya di SMK, ya, tingkat SMK Negeri 2 Malang, kelas 10 dan 11, topiknya lomba voli antar jurusan. Total waktu ini kita untuk sosialisasi ada sekitar 3 kali pertemuan. Dimensi profil pelajar Pancasila, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Untuk elemen dan subelemen di sini, saya rasa menyelaraskan tindakan sendiri, membagi peran, berkomitmen dan menjaga konsistensi, menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi biar pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya yang saya sampaikan di awal tadi, terus pembagian peran siswa fase E dan F atau kelas 10 dan 11. Nah, di sini aset kekuatan sekolah yang digunakan. Jadi saya menggunakan beberapa aset. Yang pertama, aset modal manusia. Karena nanti yang berperan nanti di situ yaitu siswa, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, terus yang terakhir modal finansial, karena nanti pasti akan ada finansialnya, entah itu dikelola oleh mereka sendiri atau mungkin ada bantuan dari sekolah. Oke, lanjut. Alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya peluncuran proyek, aktivitasnya nanti membuat perencanaan pertandingan dan menyiapkan peralatan sarana yang dibutuhkan. Pengumpulan informasi, memanfaatkan media pembelajaran dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, buku peraturan, ya, terutama peraturan bola voli, peraturan permainan, serta media sosial seperti Google dan dari YouTube. Pengembangan umpan balik, membuat perencanaan, melakukan proses pertandingan, serta memberikan refleksi umpan balik dari hasil kegiatan. Presentasi, melaksanakan pertandingan dengan bukti dokumentasi. Jadi nanti apapun itu kegiatannya, anak-anak dari persiapan itu ada dokumentasinya, pas pertandingan ada dokumentasinya, dan juga ada technical meeting, misalnya dari semua jurusan nanti ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi itu sangat penting untuk kelengkapan. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu program dari kami dari PCOK.
yaitu tentang sport education model. Monggo jika ada pertanyaan bisa disampaikan, jika enggak kita tinggal eksekusi insya Allah bulan Desember. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya sekali lagi sebelum saya akhiri, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.